Renata dan Rose langsung menggendong baby Kinan begitu sampai, bahkan Ezra sampai tidak dapat kesempatan untuk melihat putra kecilnya. Kau lihatlah, sayang. Betapa egoisnya para nenek itu, adu Ezra kepada sang istri, Keina terkekeh saja. Keina mengelus tangan Ezra, perutnya sangat lapar. Aku sangat lapar, ucap Keina. Ezra langsung mengambil makanan yang sudah disediakan pihak rumah sakit. Ezra menyuapi Keina dengan telaten, sambil sesekali tertawa melihat Rose yang tiada henti memuji cucu pertamanya. Dia sangat mirip ayahnya, ucap Rose kepada Renata. Tidak ada sama sekali mirip dengan Keina, timpal Renata. Rose mengangguk setuju. Danu masuk bersama dengan Aksa, sambil membawa hadiah untuk keponakannya yang baru saja launching. Tante, izinkan aku menggendong baby boy. Aku ingin melihat hasil benih dari Ezra sang mantan impoten, ucap Danu sambil menatap Ezra yang kesal kepadanya. Rose menyerahkan baby Kinan kepada Danu, dan Aksa yang masih terpelongo melihat Keina yang sedang makan disuapin dengan Ezra. Hei Aksa, panggil Rose. Ia merasa heran kala melihat Aksa menatap Keina seperti itu. Keina sedikit malu dengan tatapan Aksa, pasti pria itu terkejut karena Keina menikah dengan Ezra. Ternyata istri Kak Ezra kamu, Ki, ucapnya. Keina mengangguk mantap. Danu tersenyum tipis, ia menyerahkan baby Kinan kepada Keina yang sudah selesai makan. Itu berarti kau ingin merebut istri Kak Ezra dong, Kak, ujar Aksa asal. Seketika Danu melotot ke arah sang adik. Kapan aku mengatakan seperti itu kepadamu, ha? Hardiknya, Aksa tersenyum tipis sambil menatap sang kakak. Waktu itu di malam hari, hujan seperti wajahmu yang berlinang air mata, ucap Aksa. Danu menarik tangan Aksa membawanya keluar dari ruangan itu. Ezra hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan adik dan kakak itu. Ia menatap Keina yang sedang menatap baby Kinan yang tertidur dalam dekapannya. Kau kenal Aksa? Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap. Dia teman masa kecilku, kami selalu satu sekolah, jelasnya. Ezra beroh saja. Aku ingin mandi, rasanya tubuhku sangat kotor, ucap Ezra. Keina tersenyum tipis apalagi saat melihat bekas gigitannya di tangan Ezra. Keina meraih tangan Ezra, ia mencium bekas gigitan itu. Apa masih sakit? Tanyanya. Ezra menggelengkan kepalanya. Ini tidak seberapa dengan sakitnya kau menjadikanku sebagai seorang ayah, ujarnya. Keina tersipu malu. Ezra mengusap rambut Keina gemas, hingga rambutnya berantakan akibat ulah Ezra. Sudahlah mandi sana, kau sangat bau. Oh ya, apakah aku benar-benar bau? Ezra mencium kening Keina dengan gemas, bahkan Keina sampai tertawa dengan perlakuan Ezra. Renata dan Rose saling tersenyum bahagia melihat keromantisan dan kebahagiaan anak mereka, apalagi dengan adanya Kinan semakin membuat Ezra dan Keina bahagia. Aku harap semoga kebahagiaan selalu ada di keluarga kecil mereka, ucap Renata kepada Rose yang juga mengharapkan hal yang sama. Karena keadaan Keina yang baik-baik saja dan tidak ada yang mengkhawatirkan, ia diizinkan pulang cepat. Ezra sudah menyiapkan tempat tidur untuk Boy dan juga Keina. Gea dan Biita sudah menunggu kehadiran baby Kinan dengan senyum yang sangat bahagia. Keina duduk di kursi roda dengan Ezra yang mendorongnya, dan baby Kinan dibawa oleh Renata. Aksa dan Danu serta Radit membawa barang-barang baby Kinan yang dibutuhkan saat di rumah sakit tadi. Mereka berkumpul di ruang keluarga, seluruh orang ingin melihat baby Kinan yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan Keina sampai memijat pelipisnya kala melihat Radit yang berebutan baby Kinan dengan Dokter Danu. Biar aku kali ini yang menggendong baby Kinan, ucap Radit dengan intonasi tegas kepada Danu, dan jangan tanya bagaimana ekspresi Danu. Pria itu malah menjulurkan lidahnya, seolah-olah tidak ingin mengalah kali ini. Radit menginjak kaki Danu hingga pria itu berteriak kesakitan, lalu ia menggendong Kinan dari Ezra. Dasar asisten gila, umpat Danu. Radit tidak peduli dengan umpatan dokter gadungan itu. Gea menghampiri Keina, ia duduk di sebelah Keina sambil membawa sebuah hadiah. Ini hadiah untukmu, selamat telah menjadi seorang ibu, ucap Gea. Keina menerima hadiah itu dengan senyum bahagianya. Wah, terima kasih Gea, kau sahabat terbaikku, ucap Keina. Mereka saling berpelukan dengan erat. Para tetua hanya tersenyum kecil melihat tingkah anak-anak muda itu, apalagi melihat tingkah Radit yang sangat bahagia dengan kehadiran baby Kinan. Radit,
Kau itu sudah sangat pantas menjadi seorang ayah, ucap Rose. Seketika Radit langsung menatap ke arah Rose dengan senyum tipisnya. Itu benar Ma, cepatlah menikah, timpal Ezra. Danu tertawa begitu pula Aksa. Siapa yang mau dengan asisten gila seperti dia? Paling-paling ya orang yang sama juga gila, celetuk Danu. Ezra menggelengkan kepalanya melihat Danu yang selalu saja bertengkar dengan Radit. Radit menyerahkan baby Kinan kepada Ezra, ia menatap Danu dengan tajam. Kita lihat saja, siapa yang menikah terlebih dahulu antara kita nanti, ucap Radit penuh menantang. Danu memberikan jempolnya, ia setuju dengan tantangan itu. Memangnya siapa yang mau kau nikahi Kak? Tanya Aksa lugu, seketika Danu langsung menginjak kaki sang adik. Diamlah, bisiknya. Aksa merintih kesakitan sambil menatap ke arah Gea yang sedang menertawakannya. Setelah perbincangan yang kebanyakan perdebatan antara Radit dan Danu, seluruh penghuni mansion beristirahat di ruangan mereka masing-masing. Kini Ezra dan Keina sedang menidurkan baby Kinan, ia baru saja menangis karena baru saja buang air besar. Baby Kinan itu seperti Ezra, yang selalu saja merasa risih jika dirinya kotor. Keina meletakkan baby boy di box bayi dengan gerakan yang perlahan, tapi Ezra tiba-tiba saja bersin dengan kuat sehingga baby Kinan menangis lagi. Keina menatap Ezra tajam, sang pelaku terkekeh-kekeh saja. Maaf sayang, aku tidak bisa menahannya, ucapnya. Keina mengambil baby Kinan dari box itu. Kap, sayang, iya maafin ayah ya nak. Kinan terkejut ya, ucap Keina sambil menimang Kinan agar tangisnya mereda. Sini biar aku gendong, kau duduklah, ucapnya. Keina menyerahkan baby Kinan kepada Ezra lalu ia duduk di pinggiran ranjang sambil menatap Ezra. Bahkan dalam hitungan detik Kinan langsung diam di dalam gendongan ayahnya, bahkan sudah tidur kembali. Keina bahkan sampai terpelongo, bagaimana bisa Kinan secepat itu tertidur. Setelah merasa Kinan sudah terlelap, Ezra meletakkan kembali Kinan di box bayi. Ia bergerak secara perlahan untuk menghampiri Keina yang masih saja menatapnya. Sekarang tinggal mamanya, mau ditidurkan juga. Tawaran itu membuat Keina tertawa. Mau, jawabnya dengan manja. Ezra berbaring membawa Keina ke dalam dekapannya. Keina merebahkan kepalanya di lengan kelar Ezra, ia mengusap-usap dada bidang Ezra. Tempat ternyaman baginya adalah di pelukanmu sang suami. Danu tadi mengatakan jika aku harus berpuasa selama 40 hari, ucap Ezra. Keina tidak mengerti dengan perkataan sang suami. Untuk apa kau berpuasa? Tanya Keina lugu. Ezra membawa tangan Keina menuju miliknya yang sudah mengeras. Astaga, Keina memukul dada Ezra, suaminya itu benar-benar mesum. Bahkan aku baru lahiran, kau sudah minta yang aneh-aneh, ucap Keina. Ezra mengerucutkan bibirnya. Kau harus berpuasa selama 40 hari, tidak boleh menyentuhku. Itu kan sudah aturannya, jelas Keina. Ternyata benar kata dokter gadungan itu, gumam Ezra di dalam hati. Aku tidak bisa menahan selama itu, sayang, aku saja selalu ingin jika berada di sampingmu, ucap Ezra dengan wajah yang sangat menyedihkan. Keina tertawa kecil mendengarnya. Ayolah, kau pasti bisa sayang, ucap Keina menyemangati sang suami. Anggap saja kau sedang impoten lagi sekarang, lanjutnya. Ezra memalingkan wajahnya malas. Keina meraih wajah Ezra untuk menatapnya, ia meluma bibir Ezra dengan penuh menuntut, tentunya Ezra membalasnya dengan penuh gairah. Mereka terus bertukar selaiva, tidak peduli dengan Kinan yang tertidur di box bayi itu. Setelah merasa pasokan oksigen mulai menipis, ciuman itu terhenti. Mereka tertawa dengan perlakukan mereka sendiri. Bahkan Ezra sampai memeluk Keina bagaikan bantal guling karena ulah istrinya sangat menggemaskan di mata Ezra. Saat mereka sedang menikmati kemesraan itu, suara baby Kinan menghentikan keharmonisan itu. Ezra langsung bangkit begitu pula Keina. Sepertinya Kinan mengajak kita bergadang nih, sayang, ucap Ezra. Keina melihat Kinan yang tersenyum seperti tidak ingin tidur. Keina tertawa, ia menggendong Kinan dan membawanya untuk duduk di sofa. Newborn memang suka begadang, sayang. Masa-masa ini kita harus lebih sabar dan saling mendukung satu sama lain, ucap Ezra. Keina mengangguk mengerti. Keina menyusui baby Kinan sambil menatap Ezra yang kini menatapnya dengan penuh nafsu. Tahan, ucapnya. Ezra langsung memalingkan wajahnya untuk menatap ke hal lain. Pikiran kotor telah menguasai pikirannya,
Ia tidak mau kena amukan mengerikan dari istri mungilnya.